Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Alfiansyah dari Prodi PAI semester 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi fikih semester 2 Madrasah Aliyah. Di bab pertama ada materi pernikahan. Definisi nikah secara bahasa, nikah berasal dari kata an-nikahu yang bermakna al-aqdu atau akad. Maksudnya sebuah akad atau ikatan atau kesempatan. Pernikahan secara istilah adalah akad yang mengandung beberapa hukum dan syarat rukun nikah, atau akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau semakna dengan hal itu. Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah akad yang sangat kuat atau misakon walizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan ialah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan merupakan salah satu usaha untuk menjaga maqasid syariah, yaitu menjawab nasab atau keturunan. Selanjutnya ada syarat nikah. Syarat pernikahan terdapat pada beberapa ayat Al-Quran, antara lain surat An-Nur ayat 32. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum al-ayat, yang artinya nikahkanlah orang-orang yang masa membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur. Selanjutnya ada yang namanya hukum nikah. Hukum menikah menurut jumhur ulama berbeda bagi setiap orang sebagai berikut. Yang pertama, mubah. Apabila seorang dalam kondisi mampu menahan nafsunya untuk tidak berbuat zina atau alasan-alasan lain yang mewajibkannya menikah maupun alasan mengharamkannya. Yang berikutnya mustahab, wajib, makruh, dan haram. Yang wajib ialah apabila seorang memiliki kemampuan untuk melakukannya secara finansial maupun fisik, serta memiliki kekhawatiran atau terjerumus ke dalam zina apabila tidak segera melaksanakan pernikahan. Itulah sebabnya kenapa nikah wajib. Dan ada juga nikah yang haram. Haram bagi orang yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan, tidak memenuhi atau melanggar syarat dan kewajiban pernikahan. Yang selanjutnya ada tujuan pernikahan. Tujuan menikah sesuai surat Ar-Rahman ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah artinya ketenangan dan keterangan. Mawaddah artinya penuh cinta. Adapun rahmah artinya kasih sayang. Jadi pengertian bebas dari kalimat sakinah, mawaddah, warahmah adalah damai, tenang, tentram dalam cinta dan kasih sayang. Itu di bab pertama materi fikih ialah tentang menikah. Selanjutnya bab kedua ada yang namanya itu tentang
di materi fikih ada tentang warisan. Ketika seorang meninggal dunia, mereka meninggalkan harta waris yang dimiliki selama hidup. Dalam Islam, harta tersebut harus diurusi sesuai syariat. Harta tersebut dikenal dengan waris. Pembagian waris tidak semata-mata dapat dibagikan secara merata kepada ahli waris, namun berbeda-beda serta harus dihitung dengan baik dan benar. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pembagian waris dalam Islam secara adil. Orang yang meninggal dunia juga dapat meninggalkan wasiat yang wajib ditunaikan oleh anggota keluarga yang ditinggalkan, karena termasuk amanah. Di sini kalian bisa simak uraian terkait waris dan wasiat tersebut. Yang pertama ada ilmu waris. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata waritha yarithu mirathun, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, tanah, maupun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Ilmu waris atau mawaris adalah ilmu tentang dasar-dasar fikih dan hitungan untuk dapat mengetahui hak-hak setiap ahli waris dalam pembagian waris. Bahasan di dalam ilmu waris meliputi pengetahuan tentang harta warisan, cara menghitung pembagiannya, dan bagian ahli warisnya. Langsung saja di sini di bab waris ini ada rukun dan syarat waris. Rukun dan syarat waris sebagai berikut. 1. Pewaris, yaitu orang muslim yang meninggalkan harta warisan setelah meninggal dunia dan dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Yang kedua, ahli waris, yaitu orang muslim yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris karena ikatan nasab, pernikahan ataupun walak. Yang ketiga, harta warisan, yaitu segala harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah maupun lainnya. Dan selanjutnya ada dasar hukum tentang waris. Ilmu mawaris termasuk ilmu syariah, yaitu ilmu yang terkait dengan masalah ibadah dan muamalah atau jual beli, yang segala hukum dan tata caranya didasarkan pada agama. Dasar hukum mawaris terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama ilmu mawaris dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dan ayat 176, serta sebagian diterangkan dalam surat lain. Berikut salah satu dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11-12 membahas tentang ilmu waris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak ila akhirih. Al-ayah, bukan ila akhirih, al-ayah, yang artinya Allah mensyariatkan kepadamu tentang warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah. Untuk keduanya orang tua
bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia meninggal mempunyai anak, jika dia tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya, ibunya mendapat 1/3 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah wasiat yang dibuatnya atau yang dilunasi utangnya. Yang berikutnya di bab waris ini ada hikmah mewaris. Yang pertama yaitu upaya meneruskan kedudukan jenazah dalam martabat dan kemuliaan. Kedudukan dan martabatnya apabila sudah meninggal. Yang selanjutnya yaitu terciptanya rasa pengabdian, kasih sayang, dan persaudaraan di antara kerabat keluarga. Dan selanjutnya mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terkait harta warisan. Dan di bab waris ini ada sebab-sebab mendapatkan waris, yaitu 1. Adanya akad yang benar, terus nasab, perwalian, keserupaan agama, dan lain sebagainya. Dan ada juga sebab tidak mendapatkan waris. Maksudnya tidak sebab mendapatkan waris itu gimana? Contoh, hamba saya yang tidak merdeka, perbedaan agama, pembunuhan, terhijab oleh ahli waris lainnya, dan murtad. Dan seterusnya ada kewajiban yang harus dikeluarkan sebelum pembagian waris. 1. Membayar zakat, membayar hutang jika pewaris memiliki hutang, biaya pengurus jenazah, dan wasiat. Mungkin dari itu yang saya jelaskan di materi fikih semester 2 Madrasah Aliyah. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Demikian saya akhiri penjelasan tentang fikih semester 2 Madrasah Aliyah ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.